Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, terutama pada kondisi COVID-19 ini. Jaga kesehatan Ananda. Kuliah online kita hari ini memasuki sesi yang kelima. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang genus dari Anopheles yang sebagian besar terkonfirmasi sebagai vektor dari penyakit malaria. 60 spesies dari 422 spesies yang ada di dunia ini itu sudah terkonfirmasi sebagai vektor. Nah, di Indonesia 18 diantaranya itu ditetapkan sebagai vektor malaria. Sebagaimana terlihat pada tabel yang ditampilkan, bahwa sebaran dari nyamuk Anopheles ini baik di Irian Jaya, di Jawa sampai dengan ke Sulawesi, semua sudah ada nyamuk Anopheles yang ditetapkan sebagai vektor. Walaupun jumlahnya berbeda-beda antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Nah, kita akan mempelajari secara lebih jauh tentang larva Anopheles. Di sesi kedua, kalau saya tidak salah, saya sudah menjelaskan bahwa genus dari larva Anopheles itu ciri utamanya larvanya tidak mempunyai sipon. Nah, pada gambar terlihat ada dua. Nah, jadi Ananda jangan nanti bingung. Yang satu tidak punya sipon, ya. Bisa saja nanti ditemukan yang seperti ini pada gambar sebelah kiri, namun pada umumnya akan ditemukan pada gambar yang posisi sebelah kanan. Ya, jadi ada kepala, torak, terus abdomen, ya, dia tidak punya sipon. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa ini Anopheles, untuk memastikan bahwa ini larva Anopheles, dia tidak punya sipon dan dilihat ada spirakel. Ya, nanti ada spirakel di sini. Spirakel inilah yang kalau pada genus yang lain untuk digunakan sebagai air tube mengambil udara itu adalah sipon. Nah, di sini Anopheles ini spirakel ini. Maka posisinya ketika beristirahat mengambil oksigen itu hampir sejajar dengan air. Oke, kita lanjut lihat bagaimana ciri-cirinya. Kita lihat dari telur. Telur, ya, ini berbentuk oval. Ya, hanya saja pada bagian sisi, baik sisi kiri dan sisi kanannya terbuka atau mengembang, ya, jadi seperti pelampung. Ya, kalau kita lihat lagi posisinya seperti ini. Di situ letak bedanya dengan Aedes, ya, karena Aedes juga satu-satu. Kalau dengan kulek jelas nyata, kalau kulek dia bergerombol. Dengan Aedes ya hampir sama, jumlah sekali bertelurnya juga banyak, sama juga kayak seperti Aedes. Bedanya bentuknya di sisi kiri dan sisi kanannya ada bagian yang menyembul keluar. Nah, oke, kita masuk ke larva. Di awal tadi saya katakan dia tidak punya sipon. Artinya kalau ini ada sipon, yang ini tidak ada sipon, berarti ini yang larva Anopheles. Nah, untuk memastikan bahwa kita yakin dia larva Anopheles, selain adanya spirakel seperti di awal saya katakan tadi, ya, di ujung abdomen ada spirakel, kita lihat pada masing-masing ruas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8. Nah, pada ruas-ruas ini, baik di posisi sebelah kiri atau di posisi sebelah kanan pinggir dari masing-masing ruas bagian abdomen,
itu terdapat ya, rambut yang bentuknya seperti kipas. Bentuknya seperti kipas. Ya. Itu yang ketika di bawah mikroskop kita perhatikan betul. Memang kadang-kadang di bawah mikroskop tidak ada yang tidak terbuka betul seperti kipas, ya. Tapi minimal dia menyerupai seperti yang ada terdapat di gambar. Nah, seperti ini, ya. Ini pada tiap-tiap bagian sisi terdapat rambut. Itu salah satu ciri utama pada larva Anopheles. Ciri yang kedua pada larva Anopheles, ya, ini ada plate, ya, di setiap sambungan. Jadi ada antara ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4. Nah, ada plate oval di sini berwarna cukup gelap. Kalau dia coklat berarti coklatnya coklat gelap, ya. Di sini ada 1, ada 2, ada yang ketiga. Pada masing-masing tiap sambungan antar ruas itu terdapat seperti piringan atau plate. Ini harus kita perhatikan. Jadi ada spirakel, ada rambut yang berbentuk bulu kipas, ya. Kemudian pada masing-masing setiap sambungan antar buku-bukunya seperti piringan, ya, seperti plate di sini warna gelap atau lebih gelap dari yang lain. Itulah dapat kita pastikan, dapat kita simpulkan kalau ada ketiga ciri itu bahwa larva yang kita identifikasi adalah larva dari genus Anopheles. Oke, kalau stadium pupanya sama, ya. Ini bukan stadium yang tidak makan, ya, stadium istirahat. Dia mengalami pertumbuhan pembentukan alat-alat vital tubuh. Nah, kita masuk ke dewasa. Jadi ciri tadi sudah, ya. Ada spirakel, ada rambut pada bagian sisi abdomen berbentuk seperti bulu kipas, dan ada setiap sambungan terhadap plate atau lingkaran yang berwarna lebih gelap. Oke, nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa, kalau Ananda masih ingat, ya, kalau dia masih ingat bahwa palpi dan proboscis, ya, ini proboscisnya, ini palpinya itu sama panjang, yang betina, ya. Tapi diingat, ini kalau dia bulunya lebat ini berarti jantan, ya. Plumos. Juga palpinya sama panjang. Semua nyamuk. Jangan sampai Ananda nanti salah, ada nyamuk jantan Culex dibilang nyamuk betina Anopheles. Hati-hati di situ karena dia palpi dan proboscisnya sama panjang. Oke, ya. Jadi kalau nyamuk lihat pada bagian kepala. Oh, dia sama panjang palpi dan proboscis, patut kita duga itu Anopheles. Nah, nyamuk ini, nyamuk Anopheles, ya, sama juga dengan nyamuk lainnya. Dia mencari makan itu berdasarkan dari tangkapan rangsangan dari bau, ya, yang tertiup angin sampai dengan sensor yang mereka miliki, sehingga dia akan mencari menuju ke sumber, ya, yang dikeluarkan oleh manusia, rangsangan yang ditertiup angin tersebut. Dari tempat perindukan, Anopheles ini mampu terbang itu 500 meter sampai dengan 2 km. Ini cukup jauh. Ini 500 meter hingga 2 km. Kemampuan capaian terbang dari nyamuk ini. Nyamuk dewasa ketika sudah keluar dari pupa itu
umumnya jantan lebih dahulu. Umumnya ya, tidak mesti jantan lebih dahulu. Karena di sini jantan akan menunggu di sekitar tempat perindukan untuk segera mengawini nyamuk betina. Jadi nyamuk betina begitu keluar dari pupa itu sekitar 2 sampai dengan 3 hari, rata-rata 3 hari itu udah siap kawin. Jadi nggak lama-lama. Makanya kan nyamuk jantannya sayang kalau pergi jauh-jauh dari tempat perindukan. Nah, karena dia tunggu tuh 2 sampai 3 hari udah siap kawin. Nyamuk ini kawinnya hanya 1 kali. Nah, itu bedanya dengan kita. Kita boleh berkali-kali. Maksimal sunahnya 4 kali. Nyamuk ini kawinnya 1 kali. Jadi sperma dari nyamuk jantan itu akan tertampung di tubuh nyamuk betina. Seperti kemarin ketika sesi kedua ada video yang menggambarkan proses bertelur seekor nyamuk. Maka sebelum keluar telurnya itu dari ovarium, sebelum keluar maka akan dibuahi dengan sperma di dalam tubuh nyamuk. Ciri-ciri umum Anopheles yang terutama itu pada bagian sayap. Tadi di bagian kepala, palpi dan proboscis. Nah, pada bagian sayap ini yang bisa membedakan antar spesies nantinya. Ya, jadi di sisik sayap, ini vena-vena, pada sisik sayapnya atau pada jumbai, ya, ada jumbai-jumbai di sini, itu akan ada perbedaan antara sisik atau jumbai yang berwarna gelap ya, dengan jumbai atau sisik yang berwarna pucat. Ya. Jadi seperti kalau kita lihat tidak di bawah mikroskop sepintas seperti ada yang gelap, ada yang cerah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau digambar di sini ada yang hitam, ada yang putih. Jadi ini jumbainya hitam, ya, warna gelap. Ini warna pucat atau di sini warnanya putih. Jadi ini posisi ini yang menentukan ya nanti spesies. Begitu juga dengan sisik yang ada di dalam sayap. Ya, tanda gelap ini dan tanda pucat inilah yang menentukan nantinya ini dari spesies Anopheles apa. Kita lihat di gambar. Nah, seperti ini. Ya. Ada baisasi, ada baima, ada dirus, laba-laba sensis. Nah, ini berbeda-beda corak gelapnya. Ya, berbeda-beda. Harus kita amatin betul di mana letak perbedaannya sehingga kita bisa lebih mahir dan bisa menentukan ya spesies apa dari corak ya, dari corak sisik maupun jumbai yang ada di pada sayap dari nyamuk Anopheles. Nah, nyamuk Anopheles mempunyai tempat berkembang biaknya tuh bermacam-macam. Dari semua tempat yang bisa mengakibatkan genangan air yang kontak dengan tanah udah pasti, nah dia tidak sama dengan Aedes. Ya. Jadi mulai dari air payau, sawah, bahkan bekas. Jadi kalau di daerah-daerah yang bukan jalan aspal, daerah kebun, jadi ada mobil lewat, terdapat cekungan bekas roda, air hujan menampung di sana, tertampung, itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan dari Anopheles.
menggenang air di situ, terdapat genang musim hujan, maka bisa menjadi tempat perkembangan dari nyamuk Anopheles. Untuk tempat menggigit, tempat istirahat, sama ya, sudah saya jelaskan juga kemarin, ada yang endofagil, ada yang exofagil, ada yang endofilik dan mesofilik. Nah, nyamuk Anopheles ini aktivitasnya malam hari, jadi nokturnal. Jadi bagi Ananda yang ingin lebih mempelajari dalam hal identifikasi, kalau dia mau identifikasi nyamuk berarti kan menangkap nyamuknya di lapangan. Jadi ya harus di malam hari melakukan penangkapan ya, dari jam 18 sampai jam 24 atau dari jam 18 sampai jam 6 pagi penangkapan nyamuk karena dia nokturnal. Tempat perkembangbiakan ya itu macam-macam, tadi ini sebagai suatu gambar ya. Di sini ada lagun, ada ini ya, tidak kolam macam-macam di sini. Nah, tempat perkembangbiakan dari Anopheles ada di sawah ya. Jadi masing-masing ini tempat perkembangbiakan ini spesiesnya pasti beda-beda ya. Jadi kita bisa melihat kalau di sawah ya, oh ini kalau di sawah kita duga nih spesiesnya beda dengan spesies yang ada di sungai ya, atau di air tawar atau di lagun atau di bekas kubangan atau bekas roda kendaraan bermotor. Oke. Di sini kita lihat Anopheles aconitus. Spesies ini dari larva dewasa dia bertindak sebagai vektor filariasis. Anopheles aconitus konfirmasi sebagai vektor filariasis. Dia terdapat di Sumatera, berarti di Jambi juga kemungkinan ada Anopheles aconitus ini. Ya. Tempat perindukannya itu bisa di sawah. Jadi kan sawah. Jadi kalau kita di sawah dapat Anopheles, patut kita duga Anopheles aconitus. Ya. Sawah teras tering. Di sini bisa sebagai tempat perindukan Anopheles aconitus. Kemudian Anopheles balabacensis. Anopheles balabacensis ini sering ditemui tempat perindukannya di tepi hutan, ya, tempat genangan air di tepi hutan di daerah pegunungan. Ini dia Anopheles balabacensis. Oke, selanjutnya ini posisi airnya dingin, tertutup dari sinar matahari, bisa sebagai tempat perindukan. Kemudian ada Anopheles baronkofti. Ini sebagai vektor malaria. Ini bisa ditemui di rawa-rawa, daerah rawa yang teduh lah dari sinar matahari. Oke, kemudian ada Anopheles barberostris.
Ya, ini juga sebagai vektor filariasis. Ini ditemuin di kolam-kolam, di rawa, di parit, ya, di sawah juga ada, di kubangan, ya, yang menampung air hujan, itu bisa ditemui Anopheles barbierostris. Kemudian Anopheles farauti. Nah, ini di sungai bisa kita temui, di air payau juga bisa kita temui. Di sungai, di air payau dengan kadar garamnya sampai 4,6% itu bisa kita temui. Oke, ada Anopheles flavirostris. Ya. Ini di tepi-tepi sungai, ya. Tapi dia yang tidak dalam airnya. Anopheles flavirostris. Ini juga dikonfirmasi sebagai vektor dari malaria. Oke, demikian untuk penjelasan dari genus nyamuk Anopheles, ya. Bagaimana ciri utama larvanya, bagaimana ciri dari nyamuk dewasanya. Untuk mengidentifikasi spesies, ya, kita harus mengetahui detail tentang sisik atau jumbai yang berwarna gelap dan yang berwarna pucat. Cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.